أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah al-atfu, pembahasan tentang atof. Al-atfu naw'ani, atfu bayan wa atfu nasab. Atof ada dua macam, atof bayan dan atof nasab. Fa'atful bayan wa tabi al-mushbihu lin-na'ti fi tawbihi madbu'ihi in kana ma'rifatan nahu aqsama billahi Abu Hafsin Umar wa tahsisihi in kana nakiratan nahu hada khatamun hadidun birraf'i. Atafayan ialah salah satu tawabi yang menyerupai fungsi naat, yakni memperjelas matbu'nya jika matbu'nya berbentuk ma'rifat. Contoh aqsama billahi Abu Hafsin Umar, dan mengkhususkan matbu'nya jika matbu'nya berbentuk nakirah. Contoh hada khatamun hadidun, hadidun dibaca rafa'. Wa yufariqun na'ta fi qawlihi jamidan ghaira muawwalin fi mustaq. Atau bayan berbeda dengan naat karena atau bayan itu harus berbentuk isim jamid bukan isim mustaq, ya, dan tidak bisa ditakwil dengan isim mustaq. Wa na'tu mustaqun aw muawwalun bi mustaq, sedangkan naat berbentuk isim mustaq atau yang bisa ditakwil dengan isim mustaq. Yuwafiqu madbu'ahu fi arba'atin min asraf. Atau bayan sesuai dengan matbu'nya dalam 4 hal dari 10 perkara. Fi wahid min awjuhil i'rab ats-tsalatsa, sama dalam hal bentuk-bentuk i'rab yang 3. Wa fi wahid min at-tadhkir wa ta'nits, sama dalam hal mudzakkar muannasnya. Wa fi wahid min at-ta'rif wa tankir, sama dalam hal ma'rifat dan nakirahnya. Wa fi wahid min al-ifradi wa tasniyati wal jam'i, sama dalam hal mufrad, musanna dan jamaknya. Wa yasihhu fi atfil bayan ayyu'raba badala kullin min kullin fil ghalib.
lafaz yang menjadi ataf bayan boleh juga dii'rabi menjadi badal kul min kul secara umum. Naam. Wa amma atfun nasab, adapun ataf nasab fa wa tabi alladhi tawassatu bainahu wa baina madbu'i harfun min hadhil huruf al-asra. Adapun ataf nasab adalah salah satu tawabi yang antara ataf dan matbu'nya diperantarai oleh salah satu dari huruf ataf yang berjumlah 10, wa al-waw wal fa wa thumma wa hatta wa am wa aw wa imma wa bal wala walakin. Fasabatul ula taqbit tasyrika fil i'rab wal ma'na. 7 huruf ataf yang pertama sama i'rab dan maknanya, itu menunjukkan kesamaan makna dan i'rabnya antara ataf dan matbu'nya. Wasalas al-baqiyah taqwi tasrif al-i'rab faqat. Adapun 3 huruf ataf yang tersisa menunjukkan kesamaan i'rab saja antara ataf dan matbu'nya. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta, jika engkau mengatafkan kepada matbu' yang marfu' maka engkau atafkan, engkau rafa'kan atafnya. Au ala mansubin nasabta, atau kalau engkau mengatafkan kepada matbu' yang nasab maka engkau nasabkan atafnya. Au ala mahfudin khafatta, atau kalau engkau mengikutkan ataf dengan ma'tuf atau ma'tuf yang khafat maka engkau khafat atafnya. Au ala majzumin jazamta, atau kalau ataf kepada matbu' yang jazam engkau jazamkan atafnya. Nahwu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa may yuti'illaha wa rasulahu aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Wal wawu limutlaqil jam'i, wawu berfungsi untuk menggabungkan antara ataf dan matbu'nya secara mutlak. Nahwu ja'a Zaid wa Amr wa qablahu aw ma'ahu aw ba'dah. Wal fa' li tartib wa ta'qib, fa menunjukkan urutan dan ada senggang waktu. Nahwu thumma amatahu fa akbarah wa thumma li tartib wa tarakhi. Adapun thumma menunjukkan urutan dan langsung. Kalau fa menunjukkan urutan dan langsung takkib ya. Kemudian kalau thumma menunjukkan arti urutan dan ada senggang waktu. Thumma idza syaa'a ansar. Wal atfu bi hatta qalil, penggunaan hatta sebagai huruf ataf sedikit. Washtarata fih, dengan syarat ayakunil ma'tuf biha isman dhahiran, matbu'nya berbentuk isim dhahir. Wa ayakuna ba'dhan minal ma'tuf alaih, dan ataf merupakan sebagian dari matbu'nya. Wa ghayah lahu, dan sebagai batas akhir bagi matbu'nya. Nahwu aqaltus sama kata hatta ra'saha bin nasbi, dengan dibaca nasab ra'saha itu. Wa juzul jar ala anna hatta jarah, boleh pula dijarkan wa ra'siha hatta ra'siha, tapi saat itu berarti hatta dianggap huruf jar kama taqaddama fil mahfudzat, sebagaimana yang telah lewat dalam pembahasan isim-isim yang dibaca khafat.
Wa yajuzu raf'u ala anna hatta ibtidaiyah, boleh pula dibaca rafa hatta ra'suha, hatta dianggap ibtidaiyah. Wa ra'suha mubtada wal khabar makhdhuf, ra'suha mubtada khabarnya dibuang, ay hatta ra'suha maqulun. Wa am li talabi ta'yin, adapun am fungsinya meminta ketegasan, in kanat ba'da hamzah dakhil ala ahadil mustawiyain, kalau setelah hamzah yang masuk pada salah satu dari dua perkara yang sama. Wa au li tahyir aw ibaha ba'da talab, au menunjukkan arti boleh pilih atau menunjukkan kebolehan setelah talab, nahwu tazawwaj hindan aw ukhtaha, wa nahwu jalisil ulama aw az-zuhada, wal syak aw ibham aw tafsil ba'da al-khabar, atau memiliki makna ragu-ragu atau menyamarkan atau merinci jika setelah jumlah khabariyah. Nahwu qalu labithna yawman aw ba'da yawm wa inna aw iyyakum la'ala huda, wa qalu kunu hudan aw nasara. Wa imma bi kasril hamzah mislu au ba'da talab wa khabar, adapun imma yang hamzahnya di kasrah itu hukumnya sama dengan au. Kalau setelah talab fungsinya apa, kalau setelah jumlah khabariyah fungsinya apa. Nahwu tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Wa baqiyatul amtsilah wadihah, contoh-contoh yang lain jelas. Wa qila innal atfa innama huwa bil wawi, ada yang berpendapat atafnya itu adalah wawu. Wa anna imma harfu tafsil kal ula, adapun imma adalah huruf tafsil seperti al ula, fa inna harfu tafsil. Wa bal lil ibrab ghaliban, bal mengandung makna ibrab, nahwu qama zaid bal amr, walakin istidrak nahwu maratu bi rajulin salih lakin talih. Ada pun lakin, ya lakinna lil istidrak, lakin lil istidrak, contoh baratu bi rajulin salih lakin talih. Wala li nafsil hukmi amma ba'daha, ada pula meniadakan hukum apa saja yang terletak sesudahnya. Nahwu qama zaid la amran. Taib. Pembahasan tentang ataf fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang kita pelajari. Al-mas'alatul ula al-adfu lughatan ar-ruju' ila syai' ba'da insiraf anhu. Ataf itu adalah kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya. Itu kembali setelah berpaling darinya. Ini secara bahasa. Al-mas'alatu tsaniyah al-adfu fil istilah naw'ani, adfun bayan wa adfun nasab. Ataf secara istilah nahwu ada dua macam, ada yang disebut dengan ataf bayan, ada yang disebut dengan ataf nasab. Al-mas'alatu tsalitsah atful bayan wa tabi al-jamid al-mushbihu lin-na'ti fi tawbihi matbu'ih in kana ma'rifatan wa takhsisihi in kana nakiratan. Fal-awwal nahwu aqsama billahi Abu Hafs Umar, wa tsani nahwu hadha khatamul hadid. Ataf bayan itu salah satu tawabi yang berbentuk jamid yang menyerupai fungsi na'at, yakni menjelaskan matbu'nya jika ma'rifat dan mengkhususkan matbu'nya jika nakirah. Contoh yang pertama, aqsama billahi Abu Hafsin Umar.
Contoh yang kedua, ada khatamun hadidun. Naam. Diperhatikan definisi ataf bayan. Dia tawabi, berarti i'rabnya ikut matbu'nya. Dia jamid, jamid, isim jamid, bukan isim mustaq, dan jamidnya tidak ditakwil dengan isim mustaq. Ciri-cirinya, ya. Adapun fungsinya memang sama dengan naat. Kalau matbu'nya ma'rifat, maka fungsinya ialah taubih, memperjelas matbu'nya. Kalau matbu'nya nakira, maka fungsi atau bayan ialah takhsis, mengkhususkan matbu'nya. Contoh, aqsama billahi Abu Hafsin Umar, telah bersumpah dengan nama Allah Abu Hafs Umar. Umar atau bayan, itu Umar jamid, ya. I'rabnya mengikuti matbu'nya, itu Abu Hafsin, itu rafa. Karena Abu Hafsin itu ma'rifat, maka fungsi atau bayan di sini ialah at-taubih, memperjelas matbu'nya. Yang kedua, hadza khatamun hadidun. Hadidun atau bayan. Hadid besi, ya. Ini jamid, bukan isim mustaq, tidak ditakwil juga dengan isim mustaq, tapi murni jamid. Ini atau bayan, mengikuti rab khatamun. Nah, karena khatamun itu nakira, maka fungsinya atau bayan di sini ialah takhsis, itu mengkhususkannya. Ini adalah cincin hadidun, yakni dari besi. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, atful bayan yuafiqu matbu'ahu fi asrati umur. Atau bayan mengikuti sesuai dengan matbu'nya dalam 10 perkara. Nah, ini sama dengan naat hakiki, ya. Rafa sama rafa, an-nasbu nasab sama nasab, al-jar jar sama jar, at-tadkir mudakar sama mudakar, at-ta'nits mu'annas sama mu'annas, at-ta'rif ma'rifat sama ma'rifat, at-tangkir nakirah sama nakirah, al-ifrad mufrad sama mufrad, at-tasniyah musanna sama musanna, al-jam'u jama' sama jama'. Jadi ataf bayan sama dengan matbu'nya secara mutlak, ya, dalam 10 perkara tadi, sama seperti naat hakiki, sama dengan matbu'nya dalam 10 perkara. Al-mas'alatu al-khamisah, atful bayan yusbihun nakta fil idahi wa takhsis. Kesamaan atau bayan dengan naat ialah dari sisi fungsi, yakni al-idah wa takhsis. Idah kalau matbu'nya ma'rifat, takhsis kalau matbu'nya nakirah. Wa yufariquhu fi kaunihi jamidan ghayra muawwalin bi mustaq wa na'tu mustaq au muawwal bi mustaq. Atau bayan beda dengan naat karena atau bayan itu harus berbentuk isim jamid yang tidak ditakwil dengan isim mustaq, sedangkan naat harus berbentuk mustaq atau yang bisa ditakwil dengan isim mustaq. Isim jamid sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam beberapa dars adalah isim yang bisa dilihat atau bisa dipegang oleh panca indera, ya. Nah, seperti kubun, gelas, ya, manusia, ya, kacamata, nadharah, tembok, jidar, kursi,
qalamun, pena, kitabun, kitab, dan lain-lain yang bisa dilihat dan bisa dipegang oleh panca indera, namanya isim jamid. Yang menjadi atau bayan ya yang jamid-jamid seperti itu, dan tidak bisa ditakwil dengan isim mustaq. Kalau naat kan ada yang bukan isim mustaq tapi bisa ditakwil dengan isim mustaq, bedanya seperti itu. Al-mas'alatu as-sadisa yasihhu fi adfil bayan ayyu raba badala qul min kul fil ghalib illa fil mas'alatain tamtani'u fihima al-badaliyah. Yang menjadi atoh bayan boleh menjadi badal kul min kul secara keumuman. Berarti kalau di-i'rabi boleh atoh bayan, boleh badal kul min kul atau badal mutawabik, kecuali pada dua permasalahan tidak boleh jadi badal, wajib jadi atoh bayan. Al-mas'alatul ula idam tana'a ikhlalu tsani mahal awal. Jika lafaz yang kedua yakni tawabi ya tidak bisa menempati tempat lafaz yang pertama yakni matbu. Lafaz yang kedua itu namanya tawabi'nya, lafaz yang pertamanya namanya matbu'nya ya. Nah, kalau lafaz yang kedua tidak bisa menempati tempat lafaz yang pertama, jadi tawabi'nya tidak bisa mengganti posisi matbu'nya, maka tawabi'nya tadi harus menjadi atoh bayan, tidak boleh menjadi badal. Contoh, ya Zaidu al-Harithu, wa Zaid yakni al-Harith. Fal Harith atfu bayan wujuban. Al-Harith di sini wajib menjadi atau bayan. Itlau kila ya al-Harith lam yajuz, karena seandainya kita katakan ya al-Harith itu mengganti posisi Zaid, enggak boleh. Di anna ya wa al la istami'ani fi mithli hada, karena ya nida sama al enggak boleh berkumpul, harus dibuang ya kan. Ya Zaidu al-Harithu, wahai Zaid yakni al-Harith. Al-Harith tawabi, Zaid matbu'nya ya. Di sini al-Harith tidak bisa mengganti posisi Zaid dalam susunan ini, karena habis ya nida al-nya nggak boleh dipakai. Nah ini al-Harith pakai al ya, sehingga posisi al-Harith tetap sebagai atau bayan, nggak bisa sebagai badal. Alasannya karena posisi al-Harith di sini tidak bisa mengganti posisi Zaid yang terletak setelah nida, karena setelah nida tidak pakai al, sementara al-Harith pakai al ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua, in kana dzikru wajiban, jika tawabi'nya wajib disebut, sangat dibutuhkan oleh matbu'nya. Kalau enggak disebutkan rusak susunannya, maka tawabi'nya tidak boleh jadi badal, tapi harus jadi atau bayan. Nahu Hindun qama Zaidun akhuha, si Hindun Zaid yakni saudaranya Hindun berdiri, fa akhuha atfu bayanin wujuban. Lafaz akhuha itu wajib menjadi atau bayan, di anna dzikra akhuha wajib, karena penyebutan lafaz akhuha dalam susunan ini wajib. Fala yuqal, karena tidak boleh dikatakan Hindun qama Zaid.
Hindun, si Hindun qama Zaid berdiri. Nah, ini enggak boleh. Berarti Hindun butuh sesuatu yang menjelaskan posisinya, dan saat itu wajib disebutkan. Berarti akhuha. Jadi kesimpulannya, apa saja yang menjadi atoh bayan boleh menjadi badal kul mingkul, kecuali di dua tempat. Yang pertama, jika tawabiknya tidak bisa mengganti posisi matbu'nya, maka wajib jadi atoh bayan, tidak boleh jadi badal. Yang kedua, jika tawabiknya wajib disebut, ya, untuk melengkapi makna matbu. Kalau nggak disebut rusak susunannya. Nah, wa yara qaumun minal ulama jawaza i'rabi badalan mutlaqan wa hadha sahih. Sebagian ulama ahli nahwu berpendapat boleh atau bayan dalam hal itu dii'rabi sebagai badal secara mutlak, dan ini adalah pendapat yang benar, tak pakai pengecualian, ya. Walaupun ada kasus dua masalah tadi, tetap boleh jadi badal. Jadi dalam hal ini para ulama ahli nahwu terbagi dua, ya. Atau bayan bisa jadi badal kecuali di dua tempat. Sebagian berpendapat atau bayan boleh jadi badal dalam semua tempat, nggak ada pengecualian. Nah, wahada huwa sahih, ini yang benar, nggak pakai pengecualian. Al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, mimma wadi'at fil bayan mayali, di antara tempat-tempat yang menjadi atoh bayan sebagai berikut. Al-awwal al-ismu ba'dal kunyah, alam isim yang terletak setelah alam kunyah, maka menjadi atoh bayan. Nahwu ja'a Abu Sufyan Zaidun, telah datang si Abu Sufyan, yakni Zaid. Zaidun kan alam isim, ya, terletak setelah Abu Sufyan, alam kunyah, maka Zaidun menjadi atoh bayan. Asani al-ismu ba'dal laqab, yang kedua alam isim yang terletak setelah alam laqab, ini juga menjadi atoh bayan. Nahwu ja'a al-ustadu Harunu, telah datang Pak Ustad Harun. Harun alam isim terletak setelah al-ustad alam laqab, maka alam isim tersebut Harun menjadi atoh bayan. Al-thalis al-ismu dhahir ba'da isyarah, isim dhahir yang terletak setelah isim isyarah, ini juga jadi atoh bayan. Nahwu a'jabani hadal khatib, membuat aku kagum khatib ini, atau penceramah ini. Al-khatibu isim dhahir, ya kan, terletak setelah isim isyarah hada, maka menjadi atoh bayan. Kalau ada yang mengatakan al-khatib apakah enggak badal, ya enggak masalah juga badal, ya. Karena atoh bayan bisa juga jadi badal, ya. Badal qul bikul, badal mutabiq. Ar-rabi' at-tafsir ba'dal mufassar, itu tafsir setelah lafaz yang ditafsirkan. Ada lafaz, kemudian ada tafsirnya, maka tafsirnya itu adalah atoh bayan. Nahwu ra'aitu al-asjada adz-dzahab, aku melihat al-asjad adz-dzahab, yakni emas. Al-asjad itu mufassar, lafaz yang ditafsirkan. Adz-dzahab tafsirnya, penjelasannya. Makna al-asjad dialah adz-dzahab, emas. Maka adz-dzahab atoh bayan, karena dia adalah tafsir dari lafaz yang ditafsirkan sebelumnya, itu al-asjad. Al-khamis al-mausuf ba'da sifah,
mausuf yang terletak setelah sifatnya. Nahu hadza al-masihu Isa. Al-masih mausuf sifat. Isa al-masih sifat. Naam. Isa mausuf yang disifati. Menjadi ataf bayan. Jadi kalau hukum asalnya kan mausuf kemudian sifat, ya kan? Nah, naat man'ud. Tapi kalau dibalik, sifatnya dulu baru mausufnya, maka mausufnya jadi apa ini? Ataf bayan. Hada al-masihu Isa. Al-masih sifat bagi Nabi Isa, ya. Isa mausuf menjadi ataf bayan. Nah, ini beberapa tempat yang terkait dengan ataf bayan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk ataf nasab yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala.